Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitif dan implikasinya dalam pembelajaran agama Islam. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian teori belajar kognitif. Kognitif itu berasal dari kata cognition, yang berarti pengertian dan mengerti. Kognitif itu sangat berkaitan dengan kognisi. Apa itu kognisi? Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental yang meliputi mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Teori belajar kognitif itu teori yang pada umumnya berkaitan dengan proses belajar mengajar. Teori kognitif itu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. 2. Tokoh-tokoh teori kognitif. Di sini kami mengambil dua tokoh, yaitu Jean Piaget dan Jerome Burnett. Pertama, Jean Piaget. Teori yang terkenal dari Jean Piaget adalah teori pengetahuan yang disebut dengan teori adaptif kognitif. Sebagai halnya, organisme beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan struktur pemikiran beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan hidup. Tahap perkembangan menurut Jean Piaget pertama yaitu sensori motorik. Ketika anak berumur 0 sampai 2 tahun, di sini pengalaman diperoleh dari perubahan fisik dan perubahan sensorik. Contohnya ketika anak mulai berbicara, meniru suara kendaraan. Kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini ketika anak umur 2 sampai 6 tahun. Di sini kemampuan anak berupa mengklasifikasikan suatu benda dan menata benda. Contohnya ketika anak diberi 5 kelereng, kemudian beberapa kelereng diletakkan agak jauh. Di sini anak mengatakan di mana letak kelereng yang lebih banyak. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Di sini anak mampu mengoperasikan hal-hal yang konkret, yaitu dapat mengklasifikasikan dan dapat membandingkan secara objektif. Di sini contohnya yaitu ketika anak diberi 20 bola kayu dan 20 bola merah. Di sini anak pasti akan memilih bola merah yang lebih banyak. Jawaban bola kayu itu pada tahap pra-operasional. Kemudian operasional formal. Di sini kemampuan anak itu sangat dilakukan penalaran hal-hal yang abstrak. 2. Tokoh selanjutnya adalah Jerome Burnett. Di sini Jerome Burnett idenya diambil dari Jean Piaget yang menyatakan bahwa anak itu berperan aktif dalam belajar mengajar. Kemudian Jerome Burnett mengambil suatu cara yang disebut dengan discovery learning, di mana anak itu mengorganisasikan banyak dipelajari dalam suatu bentuk akhir. The act of discovery learning adalah pertama, anak memiliki kenaikan potensi intelektual. 2. Ganjaran instruktif lebih ditekankan daripada instruktif. 3. Yaitu anak mampu memahami cara menemukan. Keempat, anak lebih senang mengingat informasi. Kemudian cara implikasinya yaitu dengan memberikan contoh, bukan contoh dari suatu konsep. Kemudian guru membantu siswa untuk menilai ada hubungan antara suatu konsep. Contohnya memberikan pertanyaan kepada siswa yaitu bagaimana bentuk ubin, apa saja yang saya akan menjelaskan tentang hasil belajar menurut teori kognitif. Yang pertama yaitu siswa mengedepankan proses daripada hasilnya. Karena apa? Dalam segi psikologis, di sini lebih menekankan daya pikirnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya materi yang digunakan
dalam pembelajaran itu dari tingkatan sederhana sampai yang kompleks. Dan di sini siswa dituntut untuk menggunakan daya pikir untuk mengolah informasi dan emosi dalam memecahkan suatu permasalahan dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses belajar dan hasil belajar menurut teori kognitif. Di sini dalam proses pembelajaran dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengalaman mengamati, di mana siswa dituntut untuk dapat mengamati objek kajian yang dipelajari. Yang kedua yaitu pembelajaran yang bermakna, di mana materi yang diberikan kepada peserta didik harusnya memiliki makna yang jelas dan logis. Yang ketiga yaitu berperilaku bertujuan, di mana siswa diberikan materi yang siswanya sendiri itu sudah tahu arah tujuan dari materi ini. Yang keempat yaitu ruang hidup, di mana adanya keterkaitan antara situasi, kondisi pembelajaran dengan kehidupan di lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu transfer dalam belajar, adanya pemindahan informasi dari satu situasi ke situasi yang lain yang berguna untuk pemecahan suatu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Faizin. Saya berasal dari kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi pendidikan agama Islam. Untuk pembagian saya yaitu pandangan teori kognitif tentang belajar. Teori belajar kognitif sendiri lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Jadi di sini proses terlebih dahulu, lalu mementingkan hasil kemudian. Di sini belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Di sini maksudnya stimulus adalah suatu rangsangan yang diberikan kepada guru atau dosen mungkin dan direspon oleh tubuh sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Tetapi lebih dari itu yaitu belajar melibatkan proses berpikir. Jadi tidak hanya stimulus atau rangsangan dari tubuh, tapi juga dari pola pikir atau ingatan seperti yang ada di dalam teori kognitif. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dari pemahaman, tidak selalu perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Arwani akan menjelaskan mengenai dari implementasi dan penerapan dari proses belajar kognitif. Jadi kognitif itu menekankan pada proses dulu, bukan pada hasilnya. Berbeda dengan behavioristik kan penekanan pada hasilnya atau diberi simultan dulu baru ada respon. Beda dengan kognisi yaitu kita berproses dulu, nanti hasilnya belum tentu seperti apa, yang penting kita berproses seperti itu dulu. Jadi implikasinya adalah dalam keseharian nanti terutama pada pengacu tetap pada PUAC dalam pendidikan, yaitu planning, actuating, organizing, dan controlling. Yang pertama adalah planning, jadi merencanakan pendidikan itu bagaimana. Yang kedua actuating yaitu organizing, yaitu mengorganisasikan pembelajaran setelah ini, medianya bagaimana, seperti apa yang kita jelaskan atau bagaimana kita jelaskan. Lalu actuating adalah mengeksekusi atau melaksanakan dari setelah kita rencanakan, setelah kita organisasikan, setelah itu kita laksanakan dari program pembelajaran tersebut. Bagaimana apa yang kurang, apa yang sudah, seperti itu. Lalu ketika kita sudah sampai pada controlling, kita harus mengevaluasi dari pembelajaran tersebut, apa yang harus ditambahi, apa harus dikurangi, apa yang harus dievaluasi, tambahi lagi, seperti itu. Lalu penerapannya pada dalam proses belajar, saya mengambil studi kasus pada pembelajaran fikih di SMA, yaitu jadi
Contohnya pada pelajaran soal puasa. Jadi mereka itu diberi pembahasan sedikit atau materi. Kan kognisi berarti secara cara berpikir ya. Berarti dijadikan dulu sedikit, lalu mereka disuruh untuk berdiskusi mengenai materi apa yang telah didapat. Supaya apa? Supaya mereka bisa tersusun cara berpikirnya di dalam pikiran mereka seperti itu. Lalu setelah itu ketika sudah pada puncaknya masalah, tidak dapat menyelesaikan masalah, maka guru atau pendidik menempatkan diri kan sebagai tutor atau fasilitator ya dalam metode kognisi seperti itu. Maka guru memberikan arahan yang tepat sebenarnya harusnya bagaimana seperti itu. Jadi guru ketika di kognisi membedakannya adalah guru sebagai fasilitator dan tutor seperti itu.